Perkenalkan, nama saya Indah Wulandari. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah dari grup 6 yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Teknik Informatika. Kelompok kami yaitu ada Zahra Zailani, Raffi Zulkifli Yusriandri, saya sendiri Indah Wulandari, kemudian Muhammad Labib Nova Ansi, dan Martinus Yuda Kristanto Sitinjak. Pertama, pendahuluan yaitu latar belakang. Di era digital, media sosial telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat, termasuk mahasiswa. Media sosial dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti berkomunikasi, mencari informasi, dan belajar. Penggunaan media sosial yang bijak dapat memberikan dampak positif, salah satunya dalam meningkatkan motivasi belajar. Kemudian, urgensi permasalahan. Namun di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif, seperti distraksi, cyberbullying. Hal ini dapat menurunkan motivasi belajar mahasiswa. Kemudian teori sosial kognitif atau SCT oleh Bandura pada tahun 1986 menjelaskan bahwa observasi terhadap perilaku orang lain dapat mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Dalam konteks media sosial, mahasiswa dapat termotivasi untuk belajar ketika mereka melihat teman-teman mereka yang lain juga aktif belajar dan berprestasi. Yaitu hasil riset sebelumnya. Penelitian Setiawan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang positif dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Penelitian tersebut menemukan bahwa mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk mencari informasi dan belajar bersama, teman-teman memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk bermain game dan menonton video. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa teknik informatika. Selanjutnya, untuk pada bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Raffi Zulkifli Yusriandri dan saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Dan pada bagian saya, kita akan membahas tentang bab 2 yaitu metode penelitian. Adapun metode yang kita gunakan adalah metode kuantitatif dengan desain penelitian yang deskriptif. Prosedur penelitian yang kita lakukan pada penelitian kali ini yaitu yang pertama, 1. Data dikumpulkan melalui survei menggunakan kuesioner online. Yang kedua, kuesioner disebarkan kepada 100 mahasiswa teknik informatika di Universitas X. Dan yang terakhir, yang ketiga, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Adapun populasi dan sampel yang kita peroleh yaitu pertama, populasi penelitian ini adalah seluruh mahasiswa teknik informatika di Universitas X. Dan sampel dari penelitian ini adalah 100 mahasiswa teknik informatika yang dipilih secara acak sederhana. Nah, informasi menarik yang ada pada sampel kali ini adalah peserta kita berikan ke fleksibilitas yang tinggi, yaitu peserta berhak mengajukan diri, berhak mundur, dan juga berhak memberikan rekomendasi kepada kita atas rekan-rekan yang dirasa potensial untuk menjadi objek penelitian pada penelitian kali ini. Adapun alat penelitian atau instrumen penelitian yang kita gunakan adalah kuesioner online, kita menggunakan Jotform, dan tampilannya bisa dilihat di sisi kanan layar tersebut. Nah, itu adalah tampilan jika kuesioner online kita dibuka melalui mobile device atau smartphone. Adapun di kuesioner tersebut kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah untuk mengukur penggunaan media sosial yang meliputi frekuensi penggunaan mereka, jenis media sosial yang mereka gunakan, dan aktivitas apa saja yang mereka lakukan di media sosial tersebut. Lalu di bagian kedua, kita akan mengukur motivasi belajar mereka, yang meliputi bagaimana minat belajar mereka, usaha belajar mereka, dan keyakinan diri dalam belajar. Berikutnya adalah teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini, yang digunakan adalah survei online. Nah, survei online dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner online yang kita buat tadi kepada para sampel penelitian melalui email atau media sosial. Nah, yang menarik adalah kita menggunakan media sosial. Kenapa? Karena relevan dan linear kepada objek penelitian yang kita tuju, yaitu kita ingin mengetahui bagaimana dampak penggunaan media sosial
terhadap minat belajar mereka, sehingga media sosial menjadi salah satu platform yang kita pilih. Berikut adalah tampilan dari JotForm atau kuesioner online yang kita sudah buat. Lalu teknik analisis data yang kita lakukan adalah statistik deskriptif, digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik sampel penelitian, seperti frekuensi penggunaan media sosialnya, beserta tingkat motivasi belajar mereka. Nah, kita juga menggunakan regresi linear sederhana, digunakan untuk menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial yang mereka lakukan dengan motivasi belajar yang terjadi kepada mereka. Nah, jadwal penelitian yang kita lakukan adalah, pertama kita melakukan penyusunan proposal penelitian hingga persetujuan proposal penelitian yang kita lakukan pada bulan Maret. Lalu kita melakukan pengumpulan data beserta analisis data yang kita telah kumpulkan itu pada bulan April. Lalu kita menyusun laporan tersebut menjadi laporan penelitian dan melakukan presentasi pada bulan Mei. Nah, kita sangat menjunjung tinggi etika dalam melakukan penelitian. Terlebih kita akan mengajukan beberapa pertanyaan yang memiliki dampak atau risiko tersendiri, sehingga kita menulis atau menciptakan atau memegang 3 prinsip yang akan kita lakukan sebagai etika kita dalam melakukan penelitian. Yang pertama adalah informed consent, atau sampel penelitian akan kita berikan informasi yang jelas tentang tujuan penelitian yang akan kita lakukan, bagaimana prosedur penelitiannya, hingga potensi resiko beserta manfaat penelitian tepat sebelum mereka berpartisipasi atau berkontribusi terhadap penelitian kita. Kita juga akan menjaga kerahasiaan data mereka. Data penelitian kita jamin akan kita rahasiakan dan hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian saja. Dan kita juga bahkan memberikan hak mereka untuk mundur dari penelitian kali ini. Sampel penelitian memiliki hak untuk mundur dari penelitian kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Bagi mereka ini tanpa konsekuensi, tapi mungkin saja bagi kita akan memiliki konsekuensi tersendiri, sedikit kurangnya. Walaupun begitu, alhamdulillahnya dalam penelitian kali ini tidak banyak objek penelitian yang melakukan undur diri, sehingga yang akan mengakibatkan kita memerlukan waktu tambahan atau tenaga-tenaga lebih untuk melakukan pergantian objek penelitian atau sampel. Sehingga kita mensyukuri bahwa objek penelitian sangat-sangat kontributif, sangat-sangat partisipatif, dan sangat-sangat suportif dalam penelitian kali ini. Dan berikut adalah tampilan lembar persetujuan tepat sebelum 2 bagian di kuesioner online yang bentuknya pertanyaan tersebut. Jadi di bagian awal kita akan mengajukan lembar persetujuan responden terkait perannya terhadap penelitian kali ini. Begitu. Saya kira ini adalah ujung dari bagian saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya di bab 3 mengenai hasil dan pembahasan akan saya jelaskan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa teknik informatika. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,574 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Untuk pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa teknik informatika. Penggunaan media sosial yang positif dapat membantu mahasiswa untuk mendapatkan informasi dan materi pembelajaran yang relevan, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman dan dosen, berbagi pengalaman dan tips belajar, mendapatkan inspirasi dan motivasi dari orang lain. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, mahasiswa perlu menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Bab 4. Simpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa teknik informatika. Sarannya ialah, berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan.
Yang pertama, mahasiswa perlu menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Kedua, dosen dan pihak universitas dapat memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi dan materi pembelajaran yang relevan kepada mahasiswanya. Lalu, orang tua dapat membantu anak-anak mereka untuk menggunakan media sosial dengan positif. Berikut ialah abstrak daripada penelitian kami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar mahasiswa teknik informatika. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif. Data ini akan dikumpulkan melalui survei dengan menggunakan kuesioner yang akan dibagikan kepada 100 mahasiswa pada Universitas X. Data ini akan analisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif dan regresi linear sederhana. Hasil daripada penelitian ini akan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar di jurusan teknik informatika. Berikut ialah referensi daripada penelitian kami dengan penulis A. Bandura dengan judul Social Foundations of Thought and Action of Social Cognitive, diterbitkan pada tahun 1986, dan penulis A. Setiawan dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa pada tahun 2018, diterbitkan pada tempat Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Terima kasih.